Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan mereview sebuah frame. Ini adalah Moso 793 Pro yang rencananya nanti saya akan rakit. Tapi sebelum rakit, kita coba fokus ya di video kali ini untuk mengenal lebih detail ya untuk Moso seri 793 Pro ini. Karena di YouTube sendiri masih belum ada yang review ya secara detail kelebihannya apa aja dibanding seri Moso yang lain, perbedaannya apa. Nah, sekarang kita coba review ya. Mungkin sebelumnya kita akan lihat dulu part apa aja yang nantinya akan dipasang di Moso 793 Pro ini ya. Ini mulai dari grup setnya dulu nih. Di sini ada Shimano 105 seri 7100 yang 12 speed ya. Kita coba lihat dari cranknya, bentuknya seperti itu. RD desainnya udah berbeda dari seri yang sebelumnya. Kemudian FD nya ini mirip aja sama rantai, terus untuk lifternya juga masih mirip-mirip, dan di bagian kaliper nih sudah berbeda desainnya ya. Drawbarnya sendiri ini memilih menggunakan Aeronova. Ini drawbar yang ringan banget sih. Ini bahannya karbon. Untuk stemnya ini menggunakan brand dari Uno. Ini juga cukup ringan ya. Dan di sini ada wheel set yang kebetulan tadi sudah saya pasang untuk ban luarnya. Ini menggunakan Swalby seri Lugano 2 728C. Kemudian untuk wheel setnya sendiri dari Jetfly ya, Novatec Jetfly. Disc brake ya, ini kebetulan disc brake-nya yang 6 volt. Terus kemudian ini True Axle. Kemudian di bagian hubnya menggunakan Novatec. Kita coba geser ya tadi frame-nya biar angle-nya lebih enak aja, dan secara pencahayaan menurut saya ini lebih bagus. Kita coba lihat dari frame-nya ini, kebetulan ini size-nya 49 cm ya. Bahannya masih khas Moso, ini aluminium ya yang advance-nya, artinya kabarnya sih merupakan aluminium yang super ringan ya. Di sini tertulis ya 7046 ya, Advanced Performance Alloy. Kita coba lihat detailnya dari warnanya sendiri, ini black dove ya atau black matte gitulah. Kemudian di bagian lasnya ini udah rapi ya, jadi carbon look itu. Ini bahan aluminium, biasanya las-lasannya masih cukup kelihatan ya, tapi ini udah bagus ya, aman banget dan halus. Di bagian sambung-sambungannya, untuk di bagian dekal-dekalnya ini ada kayak rasi bintang gitu, tulisannya futuris. Kemudian di bagian tulisan Mosonya ini ya black on black ya, tapi ini cakep sih, dia warnanya kayak kameleon gitu, jadi berubah-berubah atau hologram gitu ya. Nah, kalau diraba gini si tulisan Mosonya ini ada teksturnya, ini jadi berasa yang premium banget sih ini frame ya. Minimalis, nggak ada kayak dekal-dekal yang aneh-aneh ya, yang biasanya Moso cukup banyak juga dekal-dekalnya yang terkesan racing banget. Kalau di zaman sekarang kan ya umumnya simple gitu kan, masih sama. Ini yang tipe disc ya, dan juga ini flat mount. Ini masih menggunakan drat ya, BP drat, belum yang press fit. Selanjutnya frame ini juga support kalau kalian mau menggunakan group set Di2 ya yang elektrik. Ini udah ada kayak lubang-lubangnya. Nah, di kardusnya itu kemarin saya buka juga ada grommet cadangannya yang memang ada lubangnya ya untuk kabelnya itu. Kalau ini yang blind ya. Nah, kita lanjut di bagian fitur utama yang menurut saya menarik ya, yaitu di bagian head tube yang diameternya ini sudah lebih membesar ya dari seri-seri yang Moso yang sebelumnya. Semua seri mungkin di seri 793 Pro ini cukup perubahan yang terbesarnya ada di bagian sini nih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk top cap headsetnya ini ada lubang-lubang ya, ada 4 lubang yang tentunya nanti ditunjukkan untuk masuknya pengkabelan ya, mulai dari kabel shifter dan kabel brake. Kalian lihat ya di bagian sisi samping kanan dan sisi kiri ini udah nggak ada lubang ya untuk cablingnya, artinya frame ini sudah support ya untuk dibikin green look ya, atau disebutnya ACR ya, aerodynamic cable routing, atau bisa juga pakai mode semi full internal menggunakan headset bawaan dari Moso 793 Pro ini, yang nantinya kabel-kabel itu masih akan sedikit terlihat di area sini di bawah stem dan masuk ke drawbar. Oke, kita coba lihat bagian dalam headsetnya seperti apa. Yang tadi ya, kita kabel-kabel masuk ke lubang 4 ini, diteruskan masuk ke sini, dan ini yang namanya C-ring ya. Jadi bentuknya memang kayak bentuk kayak huruf C, yang tujuannya ini ada ruang lebih untuk
kabel lewat sini ya. Seperti ini bentuk sharingnya, bahannya aluminium, cukup tebal juga ya. Dan di bawahnya lagi ada headset yang tadi saya sudah pasang. Ini diameternya 52 mm yang memang umumnya ya untuk frame-frame yang sudah support dibikin full internal. Ini ukuran bearingnya itu lebar-lebar gitu ya, karena untuk lewat 4 kabel sekaligus ke dalam sini. Tentunya nggak cukup di sini untuk mendukung full internalnya. Kita coba lihat untuk di bagian forknya, sini di bagian steer tube-nya ini sudah terdapat lubang ya. Jadi ini lubangnya memang udah didesain ya dari pabrikan ya, bukan manual kita lubangin sendiri yang tentunya akan membahayakan gitu ya. Nah dari bawah sini standar ya, kita masukin kabelnya, nanti dia akan keluar melalui steer tube sini. Terusin masuk ke dalam untuk brake depannya, nanti keluar lewat lubang sini melalui sharing sini ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya untuk full internal cable. Dan selanjutnya kita agak lebih teknis ya untuk masalah pengkabelan di frame yang memang didesain full internal cable. Jadi untuk kabel-kabel bawaan dari group set ini belum bisa dipakai karena bawaan dari group set ini dia panjangnya kurang ya. Dia kayaknya disediain untuk frame-frame yang ada stoppernya di bagian sini, kemudian yang masuk inner ya sampai ke sana gitu ya. Tapi kalau untuk pemasangan di frame ini nanti butuh outer shifter yang lebih panjang. Jadi dari drawbar sini dia pasti masuk ke dalam, terus ke bawah sana di bagian cable guide ya bawaan Moso 793 Pro ini dia didesain beda ya dari yang seri lainnya yang non internal cable. Dari drifter sampai ke dalam frame sini dia stoppernya ada di bagian cable guide ini, yang nantinya si inner shifternya itu lewat sini untuk ke bagian FD, kemudian innernya lanjut ke bagian RD. Di sini ada stopper lagi, dilanjutkan nanti ada outer menuju ke RD. Ini sebenarnya yang menurut saya masih kurang di Moso 793 Pro ya, karena belum bisa disebut full internal ya, karena memang di bagian tengah sini ini masih menggunakan sistem yang tipe lama gitu ya. Oke, sekian, terima kasih yang udah menonton video ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua yang berniat ya mencari frame dengan budget yang nggak terlalu mahal tapi sudah support full internal cable routing ya. Ini ada di brand Moso 793 Pro ya. Terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.